Markus pasal 12, hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ini Yesus berbicara kembali kepada orang-orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Kembali Yesus berbicara kepada orang banyak selalu dalam bentuk seperti ini perumpamaan, dan nanti kepada murid-muridnya saat mereka bersama-sama, tidak ada lagi orang banyak, murid-muridnya bertanya kepada Yesus dan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Nah, kali ini Tuhan Yesus berbicara mengenai seorang yang membuka kebun anggur dan ditanamin pagar sekelilingnya. Nah, dia juga mempersiapkan lubang, menggali lubang untuk tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Jadi menara jaga itu didirikan biar bisa melihat kalau mungkin adakah binatang-binatang liar yang masuk ke dalam kebun anggur supaya bisa kebun anggurnya terjaga dengan baik. Dia persiapkan dengan baik ini kebun anggurnya, kemudian disewakan. Kebun itu nggak disewakan begitu saja, tetapi dipersiapkan kebun anggur yang sudah siap, lubang untuk memeras anggurnya, ada menara tempat menjaga, dan baru disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Kemudian orang ini berangkat ke negeri lain. Ayat 2, dan ketika sudah tiba musimnya, berarti ada waktu yang diambil di sana untuk tanam, anggur sudah siap untuk berbuah, dipetik. Ini tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Ya pastinya ya disewakan, adalah bagian dari pemilik kebun dan orang-orang yang menyewa penggarap itu. Dan itulah yang diharap oleh orang yang mempunyai kebun ini. Nah, ayat 3, tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Bagaimana ini kalau kita berada di situasi? Sudah berbaik hati ini yang punya kebun, menyewakan kebun yang sudah siap semua dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan, tetapi saat tiba waktu untuk bagi hasil, malah hamba yang dikirim untuk meminta sebagian dari hasil kebun itu ditangkap, bahkan dipukuli. Kita akan berkata apa? Tidak tahu diri ya, ini penggarap-penggarap ini. Mereka punya tenaga untuk bekerja tetapi tidak punya kebun. Dan ada ini orang yang punya kebun bermurah hati untuk menyewakan, tetapi mereka malah membalas seperti ini. Tidak mau berbagi hasil, bahkan menangkap dan memukul hamba yang dikirim. Bisa saja kan dia bilang, kami nggak mau bayar, kami yang bekerja capek-capek, sekalipun itu kebun tuanmu, kami nggak mau bayar, dan suruh pulang ini hamba. Tetapi malah ditangkap dan dipukul. Baru kemudian disuruh pergi dengan tangan hampa. Pasti jengkel ya melihat karakter ini penggarap-penggarap kebun anggur. Yang berikut, ayat 4, kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Jadi sudah pulang yang tadi dipukulin, sekarang yang punya kebun suruh lagi hamba lain. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Ternyata malah diperlakukan lebih buruk lagi dari hamba yang pertama. Ayat 5, lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Nah, kali ini yang ketiga disuruh bahkan dibunuh. Nggak hanya dipukul, nggak hanya dipermalukan, tetapi bahkan dibunuh. Ini benar-benar orang-orang yang tidak tahu diri.
Ada yang berbaik hati kepada mereka, tetapi dibalas dengan kejahatan. Ayat yang berikutnya, lanjutan dari ayat 5. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Semua hambanya sudah dikirim, tetapi ternyata nggak dikasih hasil, tetapi malah dipukul, bahkan dibunuh. Ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Ada sifat tamak di dalamnya, lobah, sifat serakah yang ada dari orang-orang ini. Mereka ternyata mau memiliki kebun anggur yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka sewa. Dan mereka sudah membunuh dan memukuli hamba-hamba yang dikirim sebelumnya. Dan sekarang yang terakhir yang tinggal hanya satu orang, yaitu anaknya yang kekasih. Bahkan mereka bilang, mari kita tangkap, kita bunuh, supaya kita akan mendapat warisan yang untuk anak ini. Dan mereka bunuh, dilemparkan keluar kebun anggur itu. Ayat 9, sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu telah terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Bagaimana kita lihat di perjanjian lama juga sebelumnya, Tuhan mengirimkan hamba-hambanya, nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel yang sudah tidak mau dengar-dengaran, tetapi malah ada yang dipukulin, ada yang dibunuh. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau bukakan kepada orang-orang di zaman Yesus hidup, supaya mereka jadi sadar nantinya. Jadi pengajaran Yesus untuk orang-orang tahu kebenaran yang ada supaya mereka bisa berbalik. Dan yang disebut di sini sebagai anaknya ya Yesus, anak yang tunggal yang akhirnya akan diserahkan, dikirim, dan mereka malah bunuh, mereka nggak terima. Nah itu kurang lebih pemberitahuan yang sebenarnya Yesus sudah beritakan di dalam perumpamaan ini, tetapi malah mereka pun bunuh. Nah ini dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu ya akan mempercayakan kebun anggur kepada orang-orang lain. Orang-orang yang sebenarnya bukan di dalam rencana Tuhan bahwa umat pilihan. Akhirnya dicangkokkanlah, diambillah orang-orang yang lain untuk dipercayakan keselamatan itu. Termasuk kita hari ini. Kenapa dikatakan di ayat 10, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, orang banyak itu, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka tahu bahwa mereka yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu. Sehingga mereka terus mau untuk menangkap Yesus, tetapi takut kepada orang banyak yang mempercayai Yesus dan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Kita pindah ke topik yang berikut tentang membayar pajak kepada Kaisar, ayat 13. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Jadi berusaha terus menangkap Yesus, menjerat Yesus, mencari kesalahan Yesus. Cuma itu yang dilakukan
oleh orang-orang Farisi, dan ini pengikut-pengikut Herodian. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Mereka ngaku kalau Yesus jujur. "Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Jadi mereka ini datang mengakui di depan Yesus, Yesus jujur, Yesus tidak cari muka, Yesus tidak takut siapapun, dan Yesus mengajar jalan-jalan Tuhan dengan segala kejujuran. Tetapi di balik pertanyaan mereka itu, mereka cuma mau menjerat Yesus. Tidak murni hati mereka. Nah, Tuhan mau ngajar kita untuk murni saat kita berbicara ke orang lain, atau kita memuji seseorang. Ini kan puji-pujian yang dikeluarkan oleh mereka. Pujilah orang dengan kemurnian hati. Bukan cuma sengaja muji biar nantinya menjatuhkan, atau malah ada maksud di balik pujian itu supaya nanti dikasih mungkin dikasih hadiah kah, atau bisa dapat jabatan kah, atau bisa dinaikkan pangkat kah, atau apa saja. Jadi jangan ngambil contoh orang-orang Farisi ini dan Herodian dalam hal puji memuji, tetapi pujilah orang dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, karena memang menghargai apa yang orang lain lakukan, atau memang melihat orang itu jujur, dan kita dengan tulus hati memuji, memperkatakan, "Saya bersyukur mengenal engkau, engkau seorang yang jujur, engkau seorang yang bisa dipercaya, engkau seorang yang mengajarkan jalan-jalan Tuhan dengan kejujuran." Seperti itu kan, karena bisa saja ada yang menjalankan jalan Tuhan tapi dengan maksud nantinya ya dapat uang atau dapat hadiah, dapat apalah. Jadi benar-benar dibutuhkan kemurnian dan ketulusan hati, nggak ada maksud-maksud lain untuk kepentingan diri sendiri di dalam hal ini. Dan kita tahu orang Farisi dan Herodian ini ada maksud buruk di balik mereka berkata kepada Yesus tentang puji-pujian ini, karena mereka mau menjerat Dia. Dikatakan, "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Jadi Yesus tahu kemunafikan mereka. Yesus tahu mereka nggak jujur dengan perkataan-perkataan mereka. Yesus tahu segala sesuatu, nggak ada yang bisa disembunyikan. Kita bisa bohong sama sesama, bermulut manis sama sesama, tapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui segala yang ada di dalam isi hati kita. Ayat 16, lalu mereka bawa kepadanya suatu dinar, mata uang untuk Yesus lihat. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Jadi Yesus nggak cuma bilang kasih semua kepada Allah, nggak. Yesus tahu ada bagian yang diberikan kepada Kaisar, ada yang diberikan kepada Allah. Nah, jadi dalam hal ini Yesus mau mengajar mereka kebenaran. Kita ingat pembacaan dulu di Matius ya, bagaimana mereka datang terus mempersalahkan Yesus, tetapi Yesus bilang, "Kamu melakukan adat istiadatmu, tapi tidak memelihara orang tuamu. Engkau katakan bahwa kami pakai itu uang kami, harta kami untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kami tidak ada uang untuk mengurus orang tua." Dan ini yang Yesus mau bilang, ada bagian-bagian tertentu, ada bagian Tuhan, ada bagian Kaisar, ada bagian Tuhan, ada bagian orang tua. Jangan sampai karena kita bilang saya mau pakai mengurus gereja, kita telantarkan orang tua kita. Yesus mau supaya kita terus juga memelihara, memperhatikan orang tua kita. Jangan kita pakai dengan alasan-alasan saya pakai pelayanan, saya pakai untuk korban-korban yang lain, tetapi orang tua atau sanak saudara yang memang sangat membutuhkan kita tidak perhatikan. Selalu berhati-hati dalam hal ini, karena jangan sampai kita terus
saudara dibantu terus, jadi mereka nggak berusaha bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Ada saat kita bisa bantu, tetapi ada saat mereka perlu belajar juga untuk bertanggung jawab dalam hidup, untuk berusaha, karena pasti Tuhan buka jalan saat kita mau berusaha. Yang berikutnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Ayat 19. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan beginilah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Semua mati. Ini 7 bersaudara memperistrikan satu demi satu. Ini satu wanita, saat satu demi satu saudara bersaudara ini mati. Sampai perempuan itu juga mati. Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Yesus bilangin ini mereka sesat karena dikatakan kamu tidak mengerti apa isi kitab suci maupun apa kuasa Allah. Jadi kamu pikir nanti ini bertanya, wah nanti kalau pada hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya, karena ketujuhnya sudah beristrikan perempuan ini sejak waktu mereka masih hidup. Ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi jawaban Yesus dari pertanyaan yang mana yang punya istri nanti nih dari ketujuhnya, Yesus bilang, mengertilah kitab suci, taulah apa isi kitab suci dan kuasa Allah. Karena di sini dijelaskan Yesus di ayat 25, apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ayat 26, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lanjut hukum yang terutama. Ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi ini ahli Taurat sudah pintar sekali, kan ahli, namanya ahli, dia sudah tahu Taurat spesial. Ahli Taurat ini orang, saat mereka mendengar Yesus menjawab dengan tepat orang-orang Saduki yang datang bertanya kepada dia di atas pembacaan kita tadi, mereka pun datang bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita baca di ayat ke-30 ini, bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada ahli Taurat ini hukum yang terutama, bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa,
satu-satunya. Tidak ada yang kita bisa percaya selain Dia, sehingga di ayat 30 itu dikatakan ada 4 S. Kalau saya bisa bilang di sini 4 S yang bisa nolong kita ingat di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu, satu, dengan S yang pertama segenap hatimu. S yang kedua dengan segenap jiwamu. S yang ketiga dengan segenap akal budimu. Dan S yang keempat dengan segenap kekuatanmu. Jadi segenap ini 4 kali dituliskan mengenai hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kita bisa lihat hari ini sudah seperti ini kah aku mengasihi Tuhan? Betulkah segenap hatiku aku kasihi Dia? Betulkah dengan segenap jiwaku? Betulkah dengan segenap akal budiku dan kekuatanku? Kalau kita mau ngaku masih, untuk saya masih belum sekali. Terus berusaha menuju ke arah sana. Karena untuk segenap benar-benar hanya Dia yang terutama. Dengan segenap hati, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, akal budi kita, dan kekuatan. Apakah kita sudah mengasihi Dia seperti itu? Kalau belum, disinilah yang kita perlu kerjakan dari hari ke hari dengan pertolongan Roh Kudus. Mengasihinya dengan bagaimana? Kita bisa tahu, karena kadang kita bilang, gimana cara mengasihi Tuhan? Saya mau kasih seluruh hartaku? Atau bagaimana? Saya melayani 24 jam sehari untuk Dia. Bagaimana cara mengasihi Yesus? Dengan 4 S yang saya bagi tadi. Mari kita baca di Yohanes 14 ayat 15. Kita tahu apa itu mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ayat 15 dari Yohanes 14 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ternyata mengasihi Tuhan itu adalah menuruti segala perintahnya. Kita kembali ke Markus pasal 12 ayat yang ke-30 tadi. Berarti kalau saya mau mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, saya lakukan dengan segenap hati perintahnya. Bukan cuma satu, ini dikatakan di Yohanes tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa itu perintah Tuhan? Ada semua di dalam Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana kita mau tahu apa perintahnya? Supaya kita mengasihi Dia. Jadi kita nggak bisa bikin alasan, iya tapi kan saya tidak tahu bagaimana itu mengasihi Tuhan. Saya kan pikir kalau saya ke gereja tiap hari Minggu, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, saya bikin yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya, itu kan sudah mengasihi dengan segenap hati. Ini yang kita pelajari hari ini, bahwa mengasihi Dia adalah dengan melakukan segala perintahnya. Dan itu perlu kita lakukan dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Kalau Tuhan bilang kasih itu sabar, kasihi dengan sabar. Tapi kok kita mengasihi cuma dengan jengkel-jengkel dan terpaksa. Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap hati. Segenap akal budi, pikiran apapun kita mau kasihi Tuhan, lakukan segala yang Dia perintahkan. Segenap kekuatan kita, kalau Dia mau kita, kekuatan kita ya kasih waktu untuk Tuhan 1 jam sehari saja. Tapi saya sudah capek, saya tidak bisa lagi, sudah terlalu full apa yang saya bikin hari ini. Artinya kita masih tidak segenap hati. Jadi Markus 12 ayat 30 ini dengan Yohanes 14 ayat 15 bisa nolong kita bagaimana untuk mengasihi Dia. Cari semua apa yang menjadi perintahnya, segala perintahnya, supaya nanti kita bisa kerjakan dengan 4 S seperti yang kita baca di Markus ini. Berikut ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Banyak orang yang melakukan ini, atau saya pun banyak sekali melakukan, mau mencoba mengasihi sesama tetapi tidak mengasihi diri sendiri.
Kasihilah diri sendiri dulu, tapi dalam arti jangan egois. Kita mengasihi diri sendiri saat kita mau terima apa perintah Tuhan, kita juga memperhatikan kesehatan kita, dan kita bisa mengasihi sesama. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kita bisa mengasihi sesama kalau kita terlebih dahulu sudah mengasihi diri kita. Karena inti dari ayat 31 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dasar mengasihi sesama adalah saat kita mengasihi diri sendiri, dalam arti mengasihi sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Kita melihat diri kita berharga, kita memperhatikan diri kita, kita urus diri kita. Jangan bilang, nggak usah saya mandi, nggak usah keramas. Contoh yang simpel saja seperti itu. Kita aut-autan saja, kasihilah diri kita sendiri dulu, dan kita bisa mengasihi juga sesama. Ayat ke-32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini ahli Taurat itu mengakui bahwa Tuhan Esa, tidak ada yang lain. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dia tahu semua itu. Lebih jauh pentingnya daripada memberikan korban bakaran dan sembelihan. Banyak bisa bilang, iya saya kan kasih masuk gajiku 70% ke gereja tiap minggu, tiap bulan. Tetapi nggak lakukan perintah Tuhan. Jangan sudah merasa, saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap 4S tadi yang kita sudah bagi. Tetapi cuma dia pikir dari segi memberikan uangnya, berikan banyak uang persembahannya. Yang Tuhan mau lihat adalah korban persembahan yang mengasihi dia dengan segenap hati itu, bukan cuma hanya satu bagian dengan memberikan uang atau kekayaan kita, tetapi menuruti segala perintahnya. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yesus melihat ahli Taurat ini sangat bijaksana dengan jawaban yang dia berikan kepada Tuhan, bahwa jauh lebih utama mengasihi Tuhan daripada semua korban dan korban sembelihan. Perikop berikut hubungan antara Yesus dan Daud, ayat 35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Perikop berikut Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ayat 38, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi dalam arti di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk berhati-hati terhadap ahli Taurat yang sukanya menonjolkan diri, memperlihatkan diri dengan jubah panjang untuk menerima penghormatan di pasar. Di pasar kan banyak orang, jadi mereka mencari penghormatan di situ, suka mencari tempat terdepan. Kalau di rumah ibadat, cari tempat terhormat. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan untuk berhati-hati. Karena apa? Ternyata mereka menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, ya. Jadi bisa dibedakan di sini. Orang-orang yang seperti ahli Taurat ini doa panjang-panjang, mau suka dipuji di tempat umum,
apa yang mereka kerjakan, buah dari apa yang mereka ajarkan itu, supaya berhati-hati. Karena yang berdoa dan mungkin mendoakan janda-janda tapi ternyata minta untuk dibayar banyak, atau yang seperti tadi di ayat 40 dituliskan mereka menelan rumah janda-janda. Kalau orang mendoakan seperti ini, ya nggak perlulah minta rumah untuk balasan. Tidak usah mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Yang paling utama yang dilihat di sini bagaimana mereka melayani dengan tulus, mereka memberikan tempat untuk orang lain terlebih dahulu. Kalau di dalam rumah ibadat, kalau mungkin nggak ada tempat lain untuk orang-orang, kasihlah tempat, jangan cuma mau terus duduk di depan. Jadi hal ini yang Tuhan mau katakan, untuk hati-hati terhadap orang-orang yang kelihatannya yang seperti ahli Taurat ini, yang mereka kelihatan dari jubah, kalau orang-orang terhormat, orang-orang yang punya posisi di dalam masyarakat atau di dalam gereja, tetapi ternyata cara mereka tidak terlalu memperlihatkan bagaimana menghidupi apa yang mereka ajarkan. Perikop berikut, persembahan seorang janda miskin, ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi ini kesempatan yang lain lagi, Yesus duduk, dia perhatikan itu, ada peti persembahan, dan dia perhatikan bagaimana orang banyak, jadi orang-orang yang lewat itu masukkan uang ke dalam peti itu. Dan Yesus lihat banyak orang kaya. Nah, orang-orang kaya ini memberi jumlah yang besar. Mungkin amplopnya tebal-tebal, ini orang kaya. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, ini sudah janda, tidak ada suaminya lagi, dia miskin juga. Tetapi dia tetap memberikan persembahan seperti orang yang lain. Nah, persembahannya ini kalau dilihat dalam nilai banyaknya itu sedikit sekali, 2 peser, 1 duit di situ. Dan orang-orang lain yang orang kaya tadi besar sekali jumlahnya yang mereka masukkan. Nah, ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Jadi Yesus melihat di sini janda miskin, yang diberikan adalah semua yang dia punya, dari seluruh kekurangannya dia punya. Nafkahnya mungkin tinggal itu untuk dia pakai beli makan, dan dia rela memberikan. Jumlahnya kecil tetapi keseluruhan yang dia punya. Nah, orang kaya tadi yang disebutkan banyak, itu mereka memberi dalam jumlah besar. Tetapi mereka masih punya banyak sekali simpanan lain. Kalau janda miskin ini yang terakhir yang dia punya, satu-satunya dia punya, seluruh nafkahnya dia berikan kepada Tuhan. Dan Yesus bilang di sini, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Artinya di sini, bagaimana kalau kita rela memberikan seberapapun yang kita punya, bukan jumlah uang yang Tuhan lihat, tetapi ketulusan hati, kerelaan betul-betul memberikan yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan. Karena yang orang kaya tadi, mungkin mereka masukkan 1 juta, tetapi mereka punya 500 juta uang. Berarti masih tinggal banyak sekali. Tetapi janda miskin ini, dia cuma punya 1 peser, dan dia berikan seluruhnya. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita, bukan artinya ya kasih semua sekarang. Kalau Tuhan tahu apa juga yang kita butuhkan setiap hari, tetapi berikanlah
sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Jangan kita ke gereja udah siap persembahan dulu ya. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu kalau kita mau ke gereja tukar uang. Kita tukar uang semua karena ada beberapa kotak persembahan. Jadi kita tukar dulu untuk bisa masukin ke semua kotak. Jadi kalau yang sudah memungkinkan hari ini kita ke gereja dan nanti di gereja baru Tuhan bilang masukkan seperti ini. Bukan cuma sudah disiapkan dari gereja persembahan kita, tetapi kalau Tuhan mau taruh di hati, mungkin ada 200.000 di dalam dompet, padahal dari rumah kalau kita udah persiapkan 50.000, dan Tuhan bilang masukin 200.000, ya masukkanlah yang 200.000. Kalau Tuhan yang minta seperti itu. Ya, jadi pembacaan kita Markus 12 sudah selesai, ada banyak perikop ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perikop. Pastinya Tuhan terus menolong kita melalui Roh Kudus, menolong dari setiap pembacaan-pembacaan kita, setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita terus diajar, terus dinyatakan kalau ada kesalahan kita, bagian-bagian yang kita baca, dan firman itu membaca hidup kita, dan kita diterangi, disinari dengan kebenarannya, sehingga dimunculkan, saya masih belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, masih ada perintahnya yang saya tahu itu Tuhan tidak suka, tapi saya masih lakukan. Saya segera akan berkata, ya Tuhan, saya mau stop. Kalau saya masih, contohnya masih merokok, ya kalau masih rokok dan kita tahu Tuhan bukakan dengan, saya mau mengasihi dia, menuruti perintahnya, bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus, saya tidak mau membakar tubuh saya dengan asap rokok, dengan itu, segera saya mau melakukan. Karena yang Tuhan mau bukan hanya kita menjadi pendengar, menjadi pembaca, tetapi yang utama adalah melakukan firman-Nya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.